Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asgaf Asnan Siregar, SHMH, dan kawan-kawan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Qudus Assalam, Al-Mu'min Al-Muhaimin, Al-Aziz Al-Jabar. A'udzu bihi min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat serta nikmat iman sehingga kita bisa membuat tugas ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita surahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Dika Dharma Pesa, NPM 25114142. Di sini saya akan menjelaskan tentang blogspot dengan tema Al-Quran Pedoman Hidup Sepanjang Masa. Pengertiannya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memiliki kedudukan sangat istimewa. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi petunjuk utama dalam menjalani kehidupan, mulai dari urusan ibadah, akhlak, hingga hubungan sosial. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Apa itu Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia. Kitab ini tidak berubah sejak pertama kali diturunkan dan keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Lalu yang B ada struktur Al-Quran. Al-Quran disusun dengan struktur yang sangat rapi dan penuh mukjizat. Beberapa unsur penting dalam strukturnya antara lain, yang pertama ada Quran terdiri dari 114 surah. Lalu Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Dan Al-Quran terdiri dari 30 juz. Al-Quran terdiri dari surah Makkiyah, yaitu diturunkan di Mekah, dan surah Madaniyah, yaitu diturunkan di Madinah. Struktur ini memudahkan pembaca untuk mempelajari, menghafal, dan mengamalkan setiap ayatnya. Kandungan utama Al-Quran. Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Secara garis besar, isinya meliputi akidah, yaitu keimanan, penjelasan tentang keesaan Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi, hari akhir, dan takdir. Lalu ada ibadah dan hukum. Panduan mengenai sholat, puasa, zakat, haji, serta hukum-hukum sosial seperti muamalah, pernikahan, dan hingga warisan. Lalu yang ketiga itu ada akhlak. Banyak ayat Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan menjaga lisan. Lalu yang keempat ada kisah para nabi. Mulai dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya yang syarat dengan pelajaran berharga. Lalu ada keistimewaan Al-Quran. Al-Quran memiliki berbagai keutamaan yang tidak dimiliki oleh kitab lainnya. Di antaranya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Lalu ada menjadi sumber hukum pedoman hidup. Ada dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahasanya sangat indah dan tidak bisa ditiru manusia. Memberi ketenangan bagi hati yang membacanya. Lalu ada adab membaca Al-Quran. Untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, seorang muslim dianjurkan yang pertama, berwudu sebelum membaca. Lalu yang kedua, membaca dengan tertil atau pelan dan jelas. Yang ketiga, menghayati maknanya. Dan yang terakhir, menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya ada manfaat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya ibadah, tetapi juga membawa banyak manfaat seperti menenangkan hati dan pikiran, menambah pahala dan menghapus dosa, menuntun pada jalan yang lebih baik, dan menjaga ketenangan keluarga dan rumah. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, tetapi cahaya yang menerangi perjalanan hidup manusia. Dengan membaca, memahami, dan mengamalkannya, seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya teman dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang Al-Quran. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sama Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.